Kita melanjutkan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita yang kelima. Dalam berita ini, kita melihat Kristus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk membawa mereka melihat keterangkatan Kristus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Di dalam kenaikan Kristus, ini adalah untuk memulai ministrinya yang sorgawi. Jadi ini membedakan di kitab Injil, sebelumnya adalah Kristus melaksanakan ministrinya yang di bumi. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, Kristus yang telah melalui mati dan bangkit, yang naik, telah memulai ministrinya yang baru, ministrinya yang sorgawi. Di dalam ministrinya yang sorgawi, Kristus melanjutkan melalui murid-muridnya. Kenaikan Tuhan Yesus juga mengarah kepada kedatangannya kembali. Ini dikatakan di ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara-saudari, murid-murid melihat saat Tuhan Yesus naik, dengan cara yang sama, Tuhan Yesus juga akan datang kembali. Puji Tuhan, biarlah saat Tuhan datang kembali, Anda juga dan saya menjadi saksi di dalam melihat kedatangannya kembali. Kalau kita nampak visi kenaikan Kristus yang ke surga, ini akan menguatkan iman kita. Jadi murid-murid saat itu, visi kenaikan Kristus ke surga menguatkan iman mereka, menguatkan iman murid-murid. Sebelumnya mereka merasa khawatir, mengapa Tuhan sebentar menampakkan diri, sebentar hilang. Mereka bingung, ya. Tapi setelah mereka melihat visi kenaikan ini menguatkan iman mereka bahwa kenaikan Tuhan adalah untuk menggenapkan janji Bapa, yaitu supaya mereka menerima Roh Kudus, supaya mereka menjadi saksi Kristus. Maka kenaikan ini menguatkan iman mereka, mempersiapkan mereka untuk menerima amanat dan melanjutkan, melaksanakan amanat ini untuk memperluas kerajaan Allah. Kenaikan Kristus disaksikan oleh manusia, maka kedatangannya juga akan disaksikan oleh manusia. Saat itu hanya terbatas oleh murid-muridnya yang menyaksikan kenaikan Tuhan, tetapi nanti kedatangannya kembali akan disaksikan oleh lebih banyak orang. Saat itu mungkin ada orang yang meratap saat melihat Tuhan datang kembali di dalam kemuliaan. Mereka meratap, mengapa mereka tidak cepat-cepat percaya beroleh selamat. Ada juga yang bergembira karena iman mereka menjadi nyata. Selama ini mereka tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi saat Tuhan datang kembali, mereka melihat dengan kasat mata. Saat itu iman mereka akan penuh menjadi satu sukacita, satu kegembiraan. Karena selama ini apa yang mereka tunggu-tunggu telah menjadi kenyataan. Dan di antara kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali, ini adalah zaman gereja. Jadi saat ini juga Anda dan saya berada di antara kenaikan Tuhan dan kedatangannya kembali. Di zaman gereja ini, Anda dan saya menikmati Kristus yang adalah Roh itu. Menikmati, kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa melayani bersama, kita di zaman gereja, kita bisa saling mengembalakan. Di dalam masa pandemi ini, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin persekutuan kita melalui online, sosial media, tapi biarlah ini justru mempererat persekutuan kita, mempererat ibadah kita kepada Tuhan. Jadi inilah zaman gereja untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali. Persiapan
murid-murid selanjutnya adalah setelah mereka menyaksikan Tuhan terangkat, mereka kembali ke Yerusalem. Ini adalah mereka memegang perkataan Tuhan Yesus. Anda tahu Bukit Zaitun dan Yerusalem itu adalah jaraknya itu satu sabat ya, perjalanan jauhnya itu. Jadi mereka memegang perkataan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem itu ada pemuka-pemuka Yahudi yang mengancam, yang bisa menganiaya. Tapi mereka tidak peduli. Mereka memegang perkataan firman Tuhan menjadi kekuatan untuk mereka kembali ke Yerusalem. Selanjutnya apa yang dilakukan di Yerusalem? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudari, perlu Anda perhatikan bahwa Tuhan tidak menyuruh mereka tinggal untuk berdoa. Berdoa ini adalah inisiatif dari murid-murid. Jadi saat mereka kembali ke Yerusalem, apa yang mereka kerjakan? Selama 10 hari menunggu hari Pentakosta, hari yang ke-50. Selama 10 hari, apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka melakukan aktivitas? Tidak. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi doa ini adalah inisiatif mereka untuk bersama-sama menantikan janji Bapa kepada mereka. Karena itu bertekun ini adalah satu kesinambungan. Jadi satu yang tiada henti. Bertekun. Walaupun di luar ada ancaman, tapi mereka tidak dipengaruhi. Mereka tetap secara terus-menerus berdoa tiada henti-hentinya. Lalu dikatakan sehati. Sehati berarti harmoni. Ini seperti satu paduan suara atau orkestra musik di mana di dalam satu paduan suara itu terdengar suara yang harmoni. Ada bermacam-macam alat musik, tapi memainkannya itu satu keharmonian. Artinya apa, saudara-saudari? Di dalam kesehatian ini, mereka tidak berdoa menurut pikiran mereka, menurut kemauan mereka. Tapi mereka berdoa berdasarkan janji Bapa. Maka mereka sehati, seharmoni dengan satu pikiran. Selanjutnya berdoa adalah kerjasama antara Allah dan manusia dalam merampungkan kehendaknya. Saudara-saudari, kalau ada orang bertanya, apakah kerjasama manusia dengan Allah? Apa yang Allah kehendaki? Di sini kita melihat ada satu kunci rahasia, yaitu berdoa. Saudara-saudari, Anda dan saya di masa pandemi ini perlu lebih banyak berdoa. Dengan berdoa, kita membiarkan Allah bekerja. Kita membiarkan Allah memiliki ruang gerak, menggarapkan dirinya di tengah-tengah manusia. Semoga Anda dan saya lebih banyak bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama kaum beriman lainnya di dalam satu tubuh. Maka di dalam 10 hari ini mereka berdoa bersama, ini mengalami pengubahan dan pertumbuhan hayat. Kita lihat khususnya Petrus ya, di mana Petrus sebelumnya mengikut Tuhan dengan alamiah, ya, yang bahkan sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi di masa berdoa bersama ini, kita lihat Petrus mengambil satu kesempatan untuk memilih Matias menggantikan Yudas. Ya. Memilih Matias ini adalah untuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Dikatakan biarlah jabatannya, ini mengacu pada Yudas yang berkhianat dan mati bunuh diri, biarlah jabatan kerasulannya dalam hal ini diambil orang lain. Maka Matias menggantikan dalam hal ini. Dan memilih Matias ini adalah untuk menggenapi jumlah ke-12 murid. Sehingga benar-benar 12 murid. Karena 12 murid itu juga tercatat, atau 12 rasul ini tercatat sebagai batu permata, sebagai batu pondasi di Yerusalem baru. Dan memilih Matias ini juga syaratnya adalah bagaimana adalah saksi dari sejak Kristus melakukan ministry di bumi sampai Kristus mati dan bangkit. Akhirnya dipilihlah Matias
Dan tujuan pemilihan ini adalah untuk bersama-sama dengan murid-murid yang lain menjadi saksi kebangkitan Kristus. Maka saudara-saudari, inilah persiapan murid-muridnya, murid-murid Kristus di dalam menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi, untuk dengan Roh kuasa ini untuk memperluaskan kerajaan Allah. Baiklah, Anda dan saya juga bekerja sama untuk menjadi saksi Kristus dan memperluaskan kerajaan Allah hari ini. Tuhan merahmati kita semua. Amin.